Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 131, Su Chen dan Gu Qingluo saling menatap sebentar sebelum secara bersamaan berkata, "Kamu duluan." Tanggapan mereka yang serupa membuat mereka tidak bisa menahan tawa. Su Chen mengangkat tangannya menyerah dan berkata, baiklah, aku akan mulai dulu." Dia mulai menggambarkan apa yang dilihatnya hari itu. Gu Qingluo tercengang saat mendengar ini. "Kamu benar-benar melihat naga?" "Ya, pada saat itu, saya mengira itu hanya ilusi, jadi saya tidak memperhatikannya. Setelah tiba di Institut Naga Tersembunyi, saya mengetahui bahwa sebenarnya ada klan dengan garis keturunan naga, klan Gu. Klan Gu dinasti ilahi yang termasyur, satu-satunya klan dengan garis keturunan dari binatang asal," jawab Su Chen sambil sedikit tersenyum pada Gu Qingluo. "Binatang asal, mimpi buruk semua ras cerdas di benua. Kerajaan Arcana yang pernah berkembang dan makmur menguasai kira-kira 2/3 wilayah benua pada puncaknya. Sama seperti mereka percaya diri untuk menduduki puncak seluruh dunia, satu binatang asal menghancurkan segalanya. Mereka tidak mungkin mengantisipasi kekuatan menakutkan yang dimiliki binatang asal. Dan binatang asal itu adalah seekor naga, naga cemerlang. Dari desas-desus, naga cemerlang memiliki panjang ribuan kilometer dan setinggi tebing curam, matanya seperti matahari dan bulan, dan teriakannya seperti gemuruh guntur. Setiap langkahnya menyebabkan bumi bergetar, dan setiap hembusan napasnya mengubah angin dan awan. Sebuah kibasan sederhana dari ekornya bisa mencapai ketinggian ribuan kilometer. Tidak mengherankan, pasukan ras Arcana, yang terdiri dari jutaan tentara, dimusnahkan hampir dalam sekejap. Ini jauh melampaui kemampuan kekuatan manusia. Nyatanya, tidak ada cara untuk membayangkan atau menggambarkan betapa kuatnya naga ini. Di bawah kekuatannya yang tak terbendung, kerajaan Arcana yang kuat runtuh hampir dalam semalam. Namun, naga cemerlang tidak memiliki cara untuk menyesuaikan diri dengan kekurangan energi asal. Ia terus melemah sampai suatu hari, akhirnya mati. Pada hari kematiannya, matahari dan bulan tampak memudar, bumi menjadi sunyi sepi, bintang-bintang berkelap-kelip, dan guntur bergemuruh di seluruh benua. Tidak lama kemudian, mayatnya menjadi pegunungan sepanjang ribuan kilometer, darahnya berubah menjadi sungai, dan tulangnya berubah menjadi urat biji. Pada akhirnya, tubuh fisiknya kembali ke alam. Itu sangat kuat, bahkan dalam kematian tidak ada yang bisa mendekatinya. Tapi dalam keadaan seperti itu, satu orang bisa mendekatinya dan mendapatkan sebagian dari darah naga cemerlang sebelum daging dan tulangnya berubah. Orang ini adalah pendiri dinasti ilahi yang termasyur, Gu Yuhuang, yang juga mantan kapten pasukan budak manusia kerajaan Arcana. Setelah mendapatkan garis keturunan naga cemerlang, Gu Yuhuang langsung membawa pasukan budak manusia kembali ke kota abadi. Di sana, dia menggunakan ekstraktor garis darah untuk memberikan dirinya garis keturunan. Kekuatannya berlipat ganda dalam semalam, dan umurnya bahkan meningkat menjadi sekitar 3000 tahun. Tidak lama kemudian, saat kerajaan Arcana perlahan dijarah dan para pahlawannya sekarat, kekuatannya mulai mencapai titik yang belum pernah tercapai sebelumnya. Ras yang tak terhitung jumlahnya yang telah mengalami penindasan ras Arcana selama bertahun-tahun bersekutu bersama untuk menggulingkan kekuasaan mereka. Gu Yuhuang memberontak, memimpin pasukan budak manusia dan merebut instrumen ekstraksi garis darah, dengan demikian meletakkan dasar bagi pemerintahan 20.000 tahun dinasti ilahi agung. Karena itu, garis keturunan naga cemerlang juga merupakan satu-satunya garis darah binatang asal yang dimiliki umat manusia. Ketika Su Chen mengetahui sejarah ini dan kemudian mengingat adegan yang telah dia lihat sebelumnya, dia langsung menyadari bahwa garis keturunan Gu Qingluo tidak sesederhana seperti garis keturunan ular melonjak. Jauh di dalam garis keturunannya, ada garis keturunan lain yang lebih kuat yang terisolasi. Untuk saat ini, hanya ada satu naga yang pernah muncul di benua primordial, setidaknya dalam catatan sejarah. Setelah membolak-balik beberapa catatan dan mengonfirmasi berdasarkan beberapa gambar bahwa dia benar-benar telah melihat naga cemerlang, Su Chen yakin bahwa Gu Qingluo adalah salah satu keturunan klan Gu dinasti ilahi yang agung. Namun, dia tidak mengerti mengapa klan Gu terkemuka tidak dihancurkan dan mengapa klan naga cemerlang menjadi garis keturunan ular melonjak. Setelah mendengar Su Chen selesai menggambarkan apa yang dilihatnya, Gu Qingluo juga tampak terkejut. "Sing Dragon, kamu benar-benar melihat naga cemerlang dari dalam garis keturunanku." Dia menatap Su Chen dengan linglung. Su Chen menyadari bahwa ekspresinya agak aneh. Dia merajut alisnya dan bertanya, apakah ada yang salah?" Gu Qingluo tersentak dari lamunannya. Dia berkata dengan serius,
jangan beritahu siapapun tentang ini. Dari nada bicaramu, sepertinya ini bukan kabar baik. Ekspresi ragu-ragu dan bertentangan muncul di wajah Gu Qingluo. Sejujurnya, saya tidak tahu apakah itu kabar baik atau tidak. Bagi klan Gu, ini mungkin kabar baik, tapi mungkin tidak bagi sebagian orang. Su Chen agak mengerti apa yang dia maksud. Kamu khawatir orang lain akan menemukan identitasmu. Gu Qingluo, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan rahasia lagi bahwa klan Long Xigu adalah keturunan dari dinasti ilahi terkemuka. Justru sebaliknya, pada kenyataannya, hampir semua klan bangsawan garis atas semua tahu ini. Oh, Su Chen terkejut dengan fakta ini. Dia awalnya berpikir bahwa mungkin beberapa anggota klan Gu telah melarikan diri setelah dinasti ilahi agung digulingkan, menghasilkan klan Long Xigu saat ini. Tapi dari apa yang dikatakan Gu Qingluo, sepertinya hal semacam itu tidak terjadi. Gu Qingluo berkata dengan sedikit kesedihan dan ketidakberdayaan. Pada kenyataannya, meskipun dinasti ilahi agung musnah, keturunan klan Gu tidak terluka. Mengapa demikian? Karena mereka membutuhkan garis keturunan klan Gu. Mereka membutuhkan garis keturunan dari binatang asal. Gu Qingluo menjawab, umat manusia tidak pernah benar-benar lepas dari bahaya, baik di masa lalu maupun sekarang. Untuk menghadapi ras binatang, ras ganas, dan banyak ras non-manusia lainnya, kami dipaksa untuk bersatu dan menghargai apapun dengan kekuatan. Klan Gu terkemuka bisa dimusnahkan, tetapi garis darah naga cemerlang sama sekali tidak bisa. Tidak ada yang tahu kapan umat manusia akan mengalami krisis. Untuk memastikan kekuatan tingkat puncak ini tidak hilang, mereka perlu melestarikan klan Gu. Klan Gu memiliki satu-satunya garis keturunan binatang asal di seluruh benua. Seberapa kuat garis keturunan ini? Itu jelas hanya dengan melihat kekuatan garis darah Kaisar Iblis. Mengabaikan keadaan khusus tertentu, garis darah Kaisar Iblis dapat meningkatkan kekuatan seseorang dengan seluruh tingkat lebih tinggi daripada garis darah binatang iblis tingkat tinggi. Garis keturunan binatang asal 2 tingkat lebih tinggi dari itu. Saat itu, ketika Si Kai Huang telah memusnahkan badak penusuk formasi dengan serangan satu jari yang lebih kuat daripada yang dapat dilepaskan oleh kebanyakan kultivator pembuka yang, dia mengatakan bahwa ada kultivator alam penarik Qi yang dapat mencapai efek serupa. Perbedaan besar antara dua alam ini merujuk tepatnya ke klan binatang buas asal. Tanpa keturunan binatang asal, alam tertinggi yang bisa dicapai manusia adalah alam gemetar cahaya. Itu karena kehadiran garis keturunan binatang asal sehingga umat manusia dapat membuat penemuan lebih lanjut dan maju selangkah demi selangkah, akhirnya menghasilkan 7 alam yang dapat dicapai oleh sarjana asal Qi. Inilah mengapa keturunan binatang asal sangat penting. Tidak hanya itu kekuatan puncak umat manusia, tetapi juga memberikan arahan bagi umat manusia untuk maju. Dengan demikian, klan Gu bisa dimusnahkan, tetapi garis keturunan binatang asal tidak bisa. Jadi begitu, Su Chen mulai mengerti apa yang sedang terjadi, tapi mereka masih tidak mempercayaimu, kan? Tentu saja, keturunan binatang asal tidak bisa hilang, tetapi klan Gu terkemuka juga tidak bisa menjadi terkenal. Sebagai klan yang memiliki kekuatan terbesar, mereka perlu diawasi dan dikendalikan secara ketat. Karena itu, klan Gu terpecah menjadi 2 kelompok. Satu kelompok diizinkan untuk mempertahankan garis keturunan binatang asal mereka, tetapi jumlah orang dalam kelompok itu terbatas. Semua keturunan dikontrol dengan hati-hati, dan semua anggota klan dibatasi kemana mereka bisa pergi. Mereka juga terus dipantau. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka ditakdirkan untuk tidak pernah bebas. Kelompok lain menggabungkan garis keturunan mereka dengan yang lain, mencemari garis keturunan mereka. Garis keturunan dicampur dengan bergabungnya 2 orang dengan garis keturunan yang berbeda. Sulit untuk mengatakan apa hasil dari penggabungan garis keturunan. Kadang-kadang, garis keturunan akan diperkuat, tetapi garis keturunan campuran jarang diteruskan. Terkadang, mereka membatalkan satu sama lain, melemahkan garis keturunan. Di lain waktu, satu garis keturunan akan menekan yang lain. Garis keturunan yang terbangun akan mendominasi, sementara yang lain akan tetap tersembunyi. Bagi kebanyakan orang, bahkan jika mencampurkan garis keturunan dapat menghasilkan garis keturunan yang berpotensi lebih kuat, itu tidak terlalu berharga karena garis keturunan campuran tidak dapat ditransmisikan. Jadi, sebagian besar waktu, orang akan secara selektif menekan salah satu garis keturunan, biasanya dengan mengandalkan beberapa jenis obat. Ini akan mengakibatkan garis keturunan yang tertekan diteruskan ke keturunan manapun. Sisa-sisa darah campuran dari klan Gu diciptakan dengan mengandalkan obat penekan garis darah semacam itu. Berdasarkan undang-undang menyeluruh yang mengatur 7 kerajaan, semua keturunan klan Gu harus meminum obat penindasan garis darah. Mereka hanya diizinkan memiliki anak setelah menekan garis darah naga cemerlang di dalam tubuh mereka.
Dengan cara ini, mereka mengendalikan garis keturunan naga cemerlang alih-alih memusnahkannya. Jika suatu hari nanti umat manusia jatuh ke dalam kesulitan, keturunan naga cemerlang yang tidak aktif mungkin akan diaktifkan kembali di keturunan klan Gu, tapi sampai hari itu tiba, lebih baik menjaga garis keturunan itu dalam hibernasi. Klan Gu terkemuka sebenarnya memiliki beberapa keturunan yang tersebar di ketujuh kerajaan, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki ular melonjak atau garis darah naga banjir iblis. Keturunan naga cemerlang telah ditekan dengan aman. Karena itu, orang-orang itu memiliki lebih banyak kebebasan daripada inti klan Gu, tetapi pernikahan mereka dikontrol dengan hati-hati dan mereka tidak memiliki hak untuk memilih pasangan mereka. Mereka tidak bisa menikah dengan siapapun dengan garis keturunan yang terlalu kuat karena itu akan menekan garis darah naga cemerlang terlalu banyak, membuatnya terlalu sulit untuk dibangunkan. Mereka juga tidak diizinkan menikahi siapapun dengan garis keturunan lemah atau tanpa garis keturunan karena penindasannya akan lemah dan garis darah naga cemerlang akan terlalu mudah dibangunkan. Ras manusia memperlakukan klan Gu seperti senjata ampuh yang bisa kehilangan kendali kapan saja. Mereka perlu menjaga kekuatannya dengan hati-hati, tetapi mereka juga perlu memastikan bahwa itu tidak akan menggigit mereka kembali. Karena itu, mereka menjaganya dengan hati-hati, tidak membiarkannya lepas kendali. Jika Su Chen bisa melihat naga cemerlang dalam darah Gu Qingluo bukan karena dia memiliki semacam bakat tingkat jenius, maka satu-satunya penjelasan adalah bahwa garis darah naga cemerlang Gu Qingluo lebih kuat daripada kebanyakan orang. Dengan kata lain, garis keturunannya lebih mungkin terbangun. Itu bukan hal yang baik, jika garis keturunannya terbangun sekarang, ketika umat manusia tidak dalam bahaya tertentu, dia hanya akan memiliki dua nasib. Entah kita terbunuh, atau kita dikirim ke gunung kosong, kata Gu Qingluo. Gunung kosong, Su Chen terkejut. Ya, gunung kosong itu adalah jantung dari 7 kerajaan, dan itu adalah satu-satunya dari 7 kerajaan yang tidak memiliki permusuhan dengan kerajaan lain manapun. Apa yang harus mereka tangani? Gu Qingluo berhenti sejenak, lalu berkata, apakah klan Gu? Bab 132, tim Su Chen dan Gu Qingluo berbicara cukup lama. Akhirnya, dengan enggan mereka kembali ke tenda masing-masing dan pergi tidur. Meskipun Gu Qingluo tidak pernah secara eksplisit mengatakan bahwa dia ingin kembali ke keadaan sebelumnya, Su Chen masih bisa merasakan perubahan sikapnya. Ini membuat Su Chen merasa sangat bersemangat. Dia tidur nyenyak malam itu, menghasilkan keuntungan yang tidak terduga. Yu Chengjiao datang untuk menyerbu tenda mereka lagi, dan kali ini Su Chen menangkapnya saat beraksi. Saat matahari terbit, mereka melanjutkan latihan mereka, namun, mereka kehilangan 6 siswa, sehingga jumlah mereka turun menjadi 94 dari 100. Sambil berdiri di depan semua orang, Yu Chengjiao berteriak dengan suaranya yang kasar dan unik. Hari ini, setiap orang dapat membentuk tim mereka sendiri paling banyak 7 orang. Semua orang sangat bersemangat, mereka tidak ditugaskan secara acak ke dalam tim, artinya mereka dapat memilih untuk bersama teman-temannya. Tujuan dari tugas tim acak adalah untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi setiap orang terhadap kekuatan orang asing. Sementara tujuan memungkinkan siswa untuk memilih tim mereka sendiri adalah agar mereka dapat bekerja sama dengan orang-orang yang lebih mereka kenal, menghasilkan tingkat koordinasi dan pemahaman tak terucapkan yang lebih besar. Sesaat kemudian, Su Chen, Cloud Leopard, Wang Dousan, dan Yue Longxia berkumpul bersama. Keempat sahabat baik itu akhirnya bisa menjalankan misi bersama. Secara alami, mereka cukup senang. Mereka masih kekurangan 3 anggota. Saat itu, Ji Hanyan berjalan mendekat dan berkata, apakah kamu menginginkanku? Kamu, Su Chen terkejut sesaat. Apa, kamu tidak ingin saya di timmu? Ji Hanyan bertanya. Ah, bukan itu yang kumaksud. Aku hanya berpikir bahwa kamu akan bergabung dengan tim mereka. Su Chen menunjuk ke arah Henny Liu. Ji Hanyan menjawab, aku tidak ingin berada dalam satu tim dengan orang-orang yang tidak dapat aku kalahkan. Memang, kepribadian Ji Hanyan masih sama. Pada saat itu, Jiang Sisui berjalan mendekat dan berkata, kalau begitu, hitung saya juga. Dimanapun Ji Hanyan berada, Jiang Sisui juga akan berada, ini pada dasarnya telah menjadi aturan tak terucapkan. Meskipun Ji Hanyan mengerutkan kening, Su Chen tetap menerimanya dengan senang hati. Tidak peduli apa, Jiang Sisui benar-benar kuat, hanya satu anggota tim lagi, kata Wang Dousan. Su Chen melirik Gu Qingluo. Dia pergi ke sisi Gu Qingluo dan berkata, aku harap kamu akan bergabung dengan tim kami. Gu Qingluo melirik Su Chen, lalu ke orang-orang di belakangnya, dan berkata dengan suara rendah, sebagai sebuah tim. Su Chen menjawab dengan tulus, hanya sebagai sebuah tim. Dia tidak mencoba untuk memaksakan masalah ini. Gu Qingluo merasakan tekanan di hatinya mereda, seolah-olah tidak ada lagi.
Dia menatap Su Chen, dan senyum yang sudah lama tidak dia lihat muncul di wajahnya. Oke, dia menjawab dengan gembira. Mulai hari ini dan seterusnya, Su Chen dan Gu Qingluo sekali lagi mulai berbicara satu sama lain. Tidak ada sumpah cinta abadi atau bisikan manis apapun, mereka berdua sebenarnya bukan teman atau kekasih. Mereka lebih dekat dari sekedar teman biasa, namun mereka juga kurang saling memuja di antara kebanyakan kekasih. Seolah-olah mereka berdua telah kembali ke North West City. Ini membuat interaksi mereka sangat alami, namun, ada jejak antisipasi dan rasa manis untuk masa depan jauh di dalam hati mereka. Tidak peduli apa perasaan mereka terhadap satu sama lain, pelatihan masih perlu dilanjutkan. Setiap hari, para siswa dilatih dan ditempa oleh instruktur, mereka melawan semua jenis lawan, termasuk siswa, tentara, binatang buas, dan bahkan tawanan ras ganas. Instruktur memberi mereka petunjuk tentang gaya bertarung mereka dan bagaimana mengintegrasikannya dengan orang lain, serta terus menugaskan mereka dengan misi. Kadang-kadang, mereka mengadu kam satu sama lain untuk meningkatkan kemampuan pertempuran skala besar mereka. Di lain waktu, mereka akan diberikan misi pengintaian untuk menguji dan meningkatkan persepsi mereka. Mereka juga kadang-kadang ditugaskan untuk berurusan dengan formasi asal karena kemungkinan ada banyak jebakan di dalam reruntuhan. Selain ras ganas terakhir, mereka juga akan mengizinkan siswa untuk membentuk tim mereka sendiri dan bertanding dengan instruktur. Instrukturnya seperti bos yang kuat, mengubah taktik mereka untuk membuat para siswa merasakan keputusasaan. Pada malam hari, para siswa juga perlu mempelajari mata pelajaran yang telah mereka pilih. Hari-hari berlalu, dikemas dengan pelatihan dan belajar, hidup dipenuhi dengan substansi dan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan, paling tidak, Su Chen merasa seperti itu. Dia tidak peduli betapa sulitnya pelatihan itu atau bahaya apa yang akan datang di masa depan. Yang dia tahu hanyalah bahwa gadis yang dia sayangi ada di sisinya. Ini adalah sumber kebahagiaan terbesarnya. Su Chen sangat menantikan misi yang memungkinkannya memilih timnya. Setiap kali itu terjadi, dia bisa bersama Gu Qingluo. Selama pertempuran, dia secara khusus memperhatikan untuk melindungi Gu Qingluo. Saat diberi hadiah, dia bersedia menerima lebih sedikit jika itu berarti merawatnya. Seiring berjalannya waktu, semua orang mulai menyadari apa yang sedang terjadi. Tentu saja, karena Su Chen tidak mengatakan apa-apa, semua orang hanya berpura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, periode pelatihan 3 bulan mendekati akhir. Pada hari terakhir pelatihan, para siswa diperbolehkan membentuk tim beranggotakan 7 orang dengan siapapun yang mereka inginkan. Misinya adalah mencari harta karun sendiri. Kata-kata "sendiri" membawa konotasi tertentu dengannya. Pada hari itu, Su Chen dan Gu Qingluo tidak melakukan apapun. Mereka menggunakan mencari harta karun sebagai alasan untuk menghabiskan waktu bermain-main di dalam hutan. Adapun 5 orang lainnya di tim mereka, yang peduli pada mereka. Saat senja mendekat, Gu Qingluo berkata, "Ayo duduk di tepi danau." Su Chen dan Gu Qingluo tiba di Danau Maila kuno. Danau kuno itu indah dan tenang. Air dengan lembut beriak di permukaan, menghamburkan cahaya dari matahari terbenam. Teratai hati biru bergoyang lembut di permukaan danau, bersinar terang. Gu Qingluo meletakkan tangannya di pipinya saat dia menatap teratai hati biru. Dia menghela nafas, betapa cantiknya. "Kamu menyukainya?" Su Chen bertanya. "Ya," Gu Qingluo mengangguk. "Kalau begitu aku akan pergi dan mengambilkannya untukmu," kata Su Chen. "Jangan konyol, Dragonfish ada di danau. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya." "Siapa bilang aku harus melawannya?" Su Chen tertawa, "Lihat aku." Dia berjalan menuju danau. Gu Qingluo mulai merasa sedikit cemas. "Su Chen, jangan main-main, Dragonfish tidak mudah dihadapi." "Aku tidak berencana berurusan dengan itu." Saat Su Chen berbicara, dia tiba di dekat danau dan bersiul. Tiba-tiba, capibara kecil muncul entah dari mana. Kegemukan capibara membuatnya sangat imut. Tampaknya tidak sedikit pun takut pada Su Chen, sebaliknya, itu dengan bersemangat berlari ke arahnya. Su Chen mengeluarkan beberapa potong daging kering dan memasukkannya ke mulut capibara. Capibara segera menelannya dan berteriak kegirangan. Itu mengitari Su Chen beberapa kali. Jelas, itu menginginkan lebih. Su Chen menepuk kepalanya, "Kamu ingin. Baik, tetapi kamu harus membawakanku itu." Petik 2. Dia menunjuk teratai hati biru. Capibara mengeluarkan beberapa teriakan dan kemudian melompat ke dalam air. Ia berenang ke teratai hati biru dan mengambilnya dengan mulut di batangnya. Kemudian, dengan hati-hati menyeret teratai hati biru kembali ke pantai. Dari awal hingga akhir, Dragonfish tidak muncul sekalipun.
Su Chen memberi capybara beberapa potongan daging lagi sebagai hadiah dan kemudian membawa teratai hati biru kembali ke Guking Luo. Dia menempatkan teratai hati biru di depan Guking Luo dan berkata, "Untukmu." Pada saat itu, teratai hati biru bukan lagi sejenis ramuan obat yang berharga, melainkan bunga yang mewakili perasaannya, bunga indah yang dia petik untuk gadis yang dicintainya. Guking Luo kaget. Dia mengambil bunga itu, masih shock. Bagaimana kamu melakukan itu? Ingin tahu? Beri aku ciuman dan aku akan memberitahumu. Guking Luo tersipu malu saat dia menendangnya. Katakan padaku, bagaimana kamu melakukannya? Su Chen tertawa dan menghindar. Guking Luo terbang ke depan untuk mengejar. Su Chen mengelak sambil berteriak, Oke, aku akan memberitahumu, ini sebenarnya sangat sederhana. Dragonfish tidak makan apapun tanpa origin energi. Jadi Anda bisa melatih makhluk hidup biasa untuk melakukan permintaanmu. Bagaimana kamu melatihnya? Beri aku ciuman dan aku akan memberitahumu. Hei, aku sudah memberimu jawaban, dan kamu masih menendangku. Dia mengejarnya sepanjang jalan. Bab 133, pelatihan berakhir. Setelah 3 bulan pelatihan, hanya 56 dari 100 orang asli yang masih hadir. Hidden Dragon Institute memilih 40 final dari kelompok 56 ini. Dari jumlah tersebut, terdapat 16 mahasiswa tahun ke-10, 11 mahasiswa tahun ke-9, 8 mahasiswa tahun ke-8, 4 mahasiswa tahun ke-7, dan 1 mahasiswa tahun ke-6. Kelompok siswa tahun ke-9, di mana Su Chen menjadi bagiannya, terdiri dari 11 orang, Henny Liu, Duan Jiangsan, Su Chen, Cloud Leopard, Wang Dousan, Guking Luo, Yue Longxia, Ji Hanyan, Wang Xuan, An, Zhou Donglai dan Yuan Mengxi. Yang mengejutkan, Jiang Sisui, yang menduduki peringkat ketiga di antara siswa tahun ke-9, tidak terpilih. Jiang Sisui cukup kuat, dan temperamennya juga tidak buruk. Meskipun dia adalah seorang pangeran dari klan bangsawan yang hebat, dia tidak banyak menonjol. Su Chen telah bertukar pukulan dengannya dan bertarung berdampingan. Terlepas dari situasinya, Su Chen merasa seolah-olah Jiang Sisui tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan di dalam reruntuhan untuk menilai kekuatan Jiang Sisui, tetapi dia akhirnya kecewa. Nyatanya, Jiang Sisui tampaknya tidak terkejut, seolah-olah dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Setelah memilih orang terakhir yang memasuki reruntuhan, Institut Naga Tersembunyi mengumpulkan 40 orang yang telah dipilih dan membawa mereka ke aula besar sebelum mulai membagikan nomor siswa. Orang yang menerima nomor 1 adalah siswa tahun ke-10 bernama He Yuandong. Dia sangat kuat dan kepribadiannya stabil. Dia dipandang cukup baik selama masa pelatihan, jadi tidak ada yang benar-benar terkejut. Orang yang menerima nomor 2 disebut Qi Weiyan. Meskipun dia seorang wanita, dia cukup cerdas, dan dia memiliki uang dan kekuatan untuk mendukung bakatnya. Qi Weiyan tampaknya memiliki kemampuan bawaan yang unik. Dia tidak pernah terburu-buru saat berbicara, dan kata-katanya berbudaya dan halus, sehingga orang sepertinya selalu mendengar apa yang dia katakan. Kemampuannya untuk meyakinkan dan mempersatukan orang lain adalah mengapa dia diberi nomor 2. Su Chen menerima nomor 3. Setelah berada di sekitar satu sama lain begitu lama, kelompok itu juga mulai memahami satu sama lain. Mereka memiliki keyakinan mutlak pada kemampuan skema Su Chen. Meskipun demikian, mereka tidak memberi Su Chen tempat nomor 1 karena dia terlalu pandai merencanakan dan tidak memiliki kualitas seorang pemimpin. Baik He Yuandong maupun Qi Weiyan bukanlah perencana yang mahir. Karena itu, mereka menginspirasi lebih banyak kepercayaan diri. He Yuandong dipilih sebagai pemimpin, Qi Weiyan sebagai asisten, dan Su Chen di belakang mereka. Mereka melakukan ini untuk memberitahu siswa lain bahwa, dibandingkan merencanakan melawan musuh, bersatu dan bekerja sebagai tim jauh lebih penting. Untungnya, Su Chen juga tahu bahwa dia tidak cocok untuk bertindak sebagai pemimpin dan juga tidak terlalu peduli, jadi dia tidak mengambil hati. Setelah pembagian jumlah mahasiswa, tibalah waktunya untuk kuliah. Orang tua itu, Si Mingli, masih yang berbicara. Dia berkata kepada semua orang, "Sekarang, kami akan memberitahu Anda apa sebenarnya yang ada di dalam reruntuhan." Sebelumnya, semua yang ada di reruntuhan dirahasiakan, sampai peserta terakhir dipilih. Apa yang ada di dalamnya akan dirahasiakan. Saat Si Mingli berbicara, semua orang menyadari bahwa reruntuhan ini tertinggal dari zaman kerajaan Arcana dan telah ada selama hampir 30.000 tahun. Alasannya bertahan begitu lama tanpa gangguan adalah karena reruntuhan itu tertutup dalam kehampaan yang setengah terisolasi. Kekosongan setengah terisolasi ada di antara celah-celah ruang. Baru-baru ini energi kekosongan yang setengah terisolasi hampir habis, menyebabkannya mulai muncul. Nyatanya,
Sebagian besar reruntuhan tak tersentuh di benua primordial ada dalam keadaan seperti itu. Selama mereka masih memiliki energi, mereka dapat terus tersembunyi selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Mereka muncul hanya setelah kehabisan energi, memberi orang kesempatan untuk mencarinya dan mendapat untung. Pintu masuk reruntuhan terletak di dekat tumpukan puing di delta sungai Goldwater. Dengan demikian, itu disebut reruntuhan air emas, dan Longsang serta suku kadal kerikil telah mengunci area itu, tidak mengizinkan siapapun untuk mendekat atau masuk. Berdasarkan penyelidikan awal, lokasi reruntuhan adalah sebuah stasiun penelitian pribadi dari beberapa Master Arcana yang hebat. Situasi seperti ini sangat normal. Di puncak kerajaan Arcana, hampir setiap Master Arcana yang terkenal memiliki kebiasaan mengubah ruang kosong setengah terisolasi mereka sendiri menjadi stasiun penelitian. Jadi, ini adalah jenis kehancuran yang paling umum. Sulit untuk mengatakan seberapa berharganya barang-barang di dalam reruntuhan itu. Lagi pula, itu bergantung pada kekayaan pemilik sebelumnya. Tapi tidak dapat disangkal, selama itu adalah reruntuhan, itu sangat berharga. Karena reruntuhan air emas sudah ada begitu lama, stabilitas kehampaan sangat buruk. Dengan demikian, hanya ada satu kesempatan untuk masuk. Jika ada yang masuk dari luar, seluruh kekosongan akan mulai runtuh dengan cepat. Demikian pula, setiap gelombang kekerasan dari origin energi akan mempercepat keruntuhan kekosongan, sehingga mereka yang terlalu kuat juga tidak bisa masuk. Karena alasan inilah Longsang dan suku kadal kerikil telah setuju untuk hanya membiarkan mereka yang berada di bawah alam mendidih darah untuk masuk untuk memperpanjang durasi agar kekosongan tetap utuh. Ini akan memberi setiap orang kesempatan lebih lama untuk mencari reruntuhan. Terlepas dari basis kultivasi dan batasan jumlah, ada aturan lain bahwa siapapun yang masuk tidak diizinkan membawa barang yang bernilai lebih dari total 10.000 batu asal. Ini bukan pembatasan terkait kekosongan tetapi aturan yang telah disepakati kedua belah pihak. Jika mereka tidak menetapkan aturan ini, maka uang mungkin menjadi lebih penting daripada kekuatan dalam menentukan hasil pertempuran. Mengingat bahaya di dalam reruntuhan, tidak ada yang ingin situasinya terungkap seperti itu. Para siswa akan masuk 3 hari dari sekarang. Jadi setiap orang memiliki 3 hari ekstra untuk istirahat. Mereka dapat menggunakan waktu itu untuk mengasah kekuatan mereka atau bersenang-senang sesuka hati. Ini adalah hadiah di muka untuk semua orang yang hadir. Lagi pula, tidak ada yang tahu siapa yang akan kembali hidup-hidup dari ekspedisi ini. Setelah membahas semua hal ini, setiap siswa diperbolehkan untuk pergi dan melakukan hal mereka sendiri. Su Chen langsung pergi mencari Si Kai Huang. Instruktur, apakah ada materi yang lebih spesifik terkait reruntuhan Goldwater? Si Kai Huang sedikit terkejut. Bahan apa lagi yang kamu inginkan? Semuanya, jawab Su Chen. Si Kai Huang mengerti apa yang ingin dikatakan Su Chen. Dia berpikir sejenak sebelum dia berkata, aku bisa mengerti bahwa kamu ingin membiasakan diri dengan reruntuhan sedikit sebelum masuk, tetapi karena tidak ada yang pernah memasuki reruntuhan sebelumnya, detail pastinya tidak jelas, dan mungkin tidak akan banyak berguna bagimu. Menjadi sedikit siap lebih baik daripada tidak siap sama sekali, Su Chen tertawa. Si Kai Huang mengangguk. Karena itu masalahnya, maka baiklah, saya akan meminta seseorang untuk menyiapkan dokumen lengkap untukmu. Kedengarannya bagus, benar. Akan lebih baik jika ada juga beberapa materi di kerajaan Arcana. Kamu bisa pergi ke perpustakaan sendiri. Selama beberapa hari ini, perpustakaan akan terbuka sepenuhnya untukmu. Kamu tidak perlu membayar poin kontribusi apapun. Aku tidak bisa meminta lebih banyak lagi. Kamu tidak berencana untuk menikmati yang lain? Si Kai Huang tiba-tiba berkata. Su Chen terkejut. Ada yang lain? Apalagi yang bisa ada? Si Kai Huang berkata dengan penuh arti. Tentu saja. Sesuatu yang harus dinikmati seorang pria. Hidden Dragon Institute telah memesan kedai anggur dan rumah bordil terbesar untukmu di dekatnya. Kamu dapat pergi kemanapun kamu mau. Apapun yang kamu lakukan, institut akan menanggung biayanya. Kamu masih perawan, kan? Wajah Su Chen memerah. Instruktur, aku masih seorang siswa. Si Kai Huang menjawab sambil mengelus janggutnya. Saat aku seusiamu, aku sudah cukup berpengalaman. Su Chen melarikan diri dengan kekalahan. Setiap kali dia memikirkan kata-kata Si Kai Huang, hatinya mulai terbakar. Tentu saja, dia tidak memikirkan orang lain selain Gu Qingluo. Tetapi ketika dia ingat bahwa dia bahkan tidak berhasil membujuk Gu Qingluo untuk dicium, dia merasa bahwa dia masih jauh dari kehilangan status perawannya. Ekspresinya berubah sedikit pahit karena ini. Selama 3 hari berikutnya, semua orang melakukan apa yang mereka inginkan. Sekelompok kecil orang memilih untuk terus berkultivasi, tidak mau melepaskan 1 hari pun. Namun, sebagian besar dari mereka memilih untuk bersantai dan bersenang-senang.
Wang Dousan menghabiskan istirahat 3 hari dengan menggoda wanita lain. Dia sudah tua dalam hal itu, dan telah kehilangan keperawanannya jauh sebelum memasuki Institut Naga Tersembunyi. Kali ini, dia menemukan 22 wanita untuk menghabiskan waktu bersamanya. Satu-satunya alasan dia tidak menemukan lebih banyak adalah karena Institut Naga Tersembunyi telah campur tangan secara langsung, bukan karena uang, tetapi karena mereka khawatir dia akan mengeringkan dirinya sendiri dan tidak memiliki energi untuk berperang. Bahkan jika dia telah berkultivasi sebelumnya dan akan memulai ekspedisi berbahaya, tidak perlu mempertaruhkan nyawanya seperti itu. Cloud Leopard ingin menghabiskan 3 hari berkultivasinya, tetapi temannya, Wang Dousan, telah menyeretnya ke bawah. Cloud Leopard tidak menemukan terlalu banyak wanita. Dia memilih seorang wanita yang tampak relatif murni untuk menghabiskan 3 hari bersamanya dan kehilangan statusnya sebagai perawan. Pada hari mereka akan berpisah, Cloud Leopard mencoba membelinya. Namun, ketika wanita itu mendengar bahwa dia akan berada di medan perang dan bisa mati kapan saja, dia langsung menolak. Semua kemurnian menghilang segera saat dia pergi untuk melayani pelanggan lain, menyebabkan Cloud Leopard sangat patah hati. Hal ini kemudian menjadi lelucon di antara teman-temannya. Su Chen membenamkan dirinya di perpustakaan selama 3 hari. Dia dengan saksama membaca materi yang disusun tentang reruntuhan Goldwater. Secara bersamaan, dia mempelajari sejarah, budaya, dan latar belakang kerajaan Arcana. Gu Qingluo juga bersamanya. Kadang-kadang, dia akan membantu Su Chen mencari beberapa buku yang dia butuhkan, sementara di lain waktu dia akan duduk sendiri dan membaca. Dia duduk di samping Su Chen dan memperhatikan saat dia membaca dengan rajin, merenungkan informasi dan membuat banyak catatan. Kadang-kadang, Su Chen mengangkat kepalanya untuk melihat Gu Qingluo. Seakan jiwa mereka terhubung satu sama lain, Gu Qingluo juga akan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Keduanya saling menatap dan tersenyum bersamaan, lalu menundukkan kepala dan melanjutkan membaca. Pada saat-saat itu, Su Chen merasa cukup bahagia meskipun mereka tidak maju ke langkah berikutnya. Bab 134, 3 hari kemudian, istirahat berakhir. Pada hari itu, 40 siswa terpilih kembali berkumpul. Instruktur menggiring mereka ke kapal perang terbang, yang mulai mengangkut mereka ke reruntuhan Goldwater. Kapal perang terbang itu terbang sangat cepat. Reruntuhan air emas tidak terlalu jauh dari Institut Naga Tersembunyi, jadi mereka mencapai tujuan hanya dalam setengah hari. Ketika para siswa tiba di reruntuhan air emas, mereka melihat pasukan ditempatkan di barak dan bendera berkibar di udara. Tentara berbaju besi yang tak terhitung jumlahnya berbaris dalam barisan, dan langit dipenuhi dengan kapal perang terbang lainnya. Ada juga garnisun yang didirikan di seberang mereka. Individu ras ganas yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan biadab, sesekali menggabungkan suara mereka untuk mengeluarkan raungan yang menggelegar. Jika dibandingkan dengan tentara manusia yang tertib dan disiplin, tentara ras ganas jauh lebih liar. Mereka tidak berbaris secara teratur, sebaliknya, mereka masih memiliki aura liar yang tak terlukiskan. Mereka terus-menerus berteriak dan melolong, sering bergulat dengan biadab satu sama lain. Di antara dua perkemahan ini ada tumpukan puing yang sederhana. Tumpukan puing tampak biasa saja, tetapi setelah diamati lebih dekat orang akan menemukan bahwa udara di atas tumpukan puing tampak terdistorsi, seolah-olah ada api yang menyala di bawahnya. Itu adalah distorsi kosong, menyiratkan bahwa ada simpul kosong di dekatnya. Seseorang dengan origin skill tipe Void bahkan bisa mengintip apa yang ada di balik node Void. Panggung tinggi telah dibangun di atas tumpukan puing. Beberapa jenderal manusia dan ras ganas sedang duduk di atas panggung. Pada saat kapal perang terbang yang mengangkut semua siswa tiba, sekelompok individu muda ras ganas sudah berkumpul di atas panggung. Pemuda ras ganas ini berotot dan dibalut kulit binatang. Ukuran mereka kira-kira setara dengan seseorang dari Cliff Rache, dan tubuh mereka dipahat dengan tajam dan ditutupi dengan desain dan prasasti yang rumit. Ketika Su Chen dan yang lainnya turun dari kapal perang, mereka bertatapan dengan para pemuda ras ganas. Seketika, api haus darah meletus di mata mereka. Kedua belah pihak tahu bahwa mereka akan segera menjadi musuh. Meskipun tidak ada dendam di antara mereka, mereka akan mengambil setiap kesempatan untuk membunuh pihak lain. Seorang kapten ras ganas yang tinggi berkata, "Karena semua orang ada di sini, mari kita mulai ujiannya." "Tidak keberatan," jawab seorang perwira Longsang. Ras manusia dan ganas telah hidup di bawah kekuasaan kerajaan Arcana. Dengan demikian, mereka telah mengembangkan kebiasaan berkomunikasi dalam bahasa yang sama. Meskipun perkembangan mereka kemudian mengarah pada evolusi beberapa dialek lokal, mereka dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa masalah. Tes yang mereka maksud adalah untuk memeriksa apakah ada siswa yang membawa sesuatu yang bernilai lebih dari 10.000 batu asal atau tidak.
Untuk menghindari pertengkaran yang sia-sia, setiap item dinilai berdasarkan tingkatannya. Misalnya, senjata kelas 9 dihargai sekitar 8.000 batu asal. Obat tingkat umum bernilai sekitar 500 batu asal. Dengan kata lain, siswa tidak dapat memiliki dua senjata sekaligus. Bahkan jika seorang siswa memilih item yang paling menonjol dari tingkat itu, jumlahnya masih terbatas. Cincin asal dan beberapa kebutuhan bertahan hidup lainnya tidak termasuk dalam evaluasi ini. Sebagian besar siswa ras ganas membawa senjata. Dengan sebagian besar senjata itu adalah kapak perang. Ras yang sangat kejam ini menikmati tidak lebih dari membelah kepala orang seperti semangka dengan kapak perang mereka. Kapak ini dipahat dari batu, secara khusus. Mereka dibuat dari Bloody Round Stone, sumber daya unik dari Harvey Plains. Mereka sangat kokoh dan tebal, dan prasasti berwarna merah darah mengalir di sepanjang tubuh dan gagang kapak. Ini adalah hasil dari teknik unik ras ganas yang meningkatkan kekuatan kapak mereka, memberi mereka kemampuan untuk melampiaskan kehancuran luar biasa di antara musuh-musuh mereka. Sebagai perbandingan, siswa manusia telah membawa semua jenis barang. Beberapa membawa senjata, beberapa membawa item pertahanan, dan yang lainnya membawa disformasi asal. Orang yang paling banyak membawa barang adalah Su Chen. Petugas ras ganas membuka cincin asal Su Chen dan membuang setumpuk besar botol obat, bunga, tumbuhan, dan bahkan meja. Dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Apa semua ini? Yang ini labu segitiga, yang ini botol penetes, yang ini gelas ukur, yang ini labu panjang, ini dupa 7 gumpalan, ini isi perut merah muda, ini tendon binatang. Su Chen menjelaskannya satu persatu kepada petugas. Petugas ras ganas itu bisa merasakan kepalanya semakin membesar. Dia menatap Su Chen dengan ganas dan berkata, "Aku bertanya apa yang kamu rencanakan dengan semua ini?" "Itu bukan urusanmu," jawab Su Chen. "Tapi masalahnya adalah saya tidak punya cara untuk menentukan nilainya." "Itu sangat mudah ditentukan," jawab Su Chen. "Lihat botol-botol ini, mereka tidak memiliki energi asal di dalamnya dan hanyalah alat umum yang dapat dibeli hanya dengan beberapa tembaga. Mereka dapat disatukan di bawah kategori kebutuhan bertahan hidup. Adapun ramuan obat itu, Anda dapat menentukan nilai pasarnya dan menghitungnya." Petugas ras ganas itu sepertinya mengerti. "Kamu seorang alkemis, kan, Nak? Kamu pasti ingin membawa barang-barang ini untuk meramu obat-obatan nanti. Itu ide yang cerdas. Obat tingkat umum sederhana bernilai 500 batu asal, tetapi Anda akan dapat melipat gandakan nilai itu berkali-kali lipat jika Anda membawanya sebagai ramuan obat." "Itu bukan urusanmu, saya hanya melakukan hal-hal berdasarkan aturan." "Tidak, sama sekali tidak. Botol-botol ini tidak dapat dianggap berada di bawah kategori kebutuhan bertahan hidup." "Itu hanya apa yang kamu pikirkan, Molly Han." Salah satu petugas Longsang berjalan mendekat. "Menurut saya, pemuda ini hanyalah seseorang yang suka minum air dari berbagai wadah. Berdasarkan aturan, item apapun tanpa origin energi dan yang tidak dapat secara drastis memengaruhi hasil pertempuran dapat dibawa masuk tanpa batasan, selama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Botol-botol ini harus diizinkan masuk tanpa batasan apapun berdasarkan aturan yang telah kami tetapkan." "Umat manusia selalu berusaha untuk menjadi licik. Xiao Feinan, apakah menurutmu kamu akan menang hanya dengan memanfaatkan celah ini?" Molly Han mendengus. "Menang atau tidak itu urusan kita. Lebih penting lagi, aturannya harus diikuti, Tuan Molly Han," kata Su Chen dengan dingin. "Jika para pengecut dari ras ganas takut, maka mereka bisa pergi sekarang dan menghindari kehilangan muka." Saat dia berbicara, dia dengan sengaja melirik ke arah pemuda ras ganas. Sudut mulutnya melengkung ke atas dengan jijik. "Jaga lidahmu, bajingan." Para pemuda ras ganas mulai melolong marah. Ras ganas selalu cepat marah. Kemarahan mereka mulai membara ketika mereka mendengar cacian pembakar Su Chen dan melihat ekspresinya yang mengejek. Su Chen mengabaikannya dan berkata lagi, "Aku berkata bahwa kalian semua hanyalah sekelompok pengecut. Anda tidak berani melawan kami secara langsung. Anda hanya bersedia menggunakan metode semacam ini untuk membuat masalah bagi lawan Anda." "Bajingan, Anda memintanya." Seorang pemuda ras ganas melolong dan menyerang ke depan, meninju Su Chen. Tinju yang kuat mendarat di tubuh Su Chen. Su Chen berteriak saat dia terbang di udara, memuntahkan seteguk darah. Dia tidak berusaha menghindar, malah membiarkan tinju ini untuk mengirimnya terbang. Su Chen, semua orang berkerumun di sekelilingnya untuk mendukungnya. Petugas ras manusia, Xiao Feinan, sangat marah. "Molly Han, apa yang kamu lakukan? Jika Anda ingin membuang peraturan, mari kita bertempur sekarang juga." Bahkan Molly Han tertegun. Dia berbalik dan memelototi anggota ras ganas itu. "Siapa yang menyuruh Hemu menyerang?" Pemuda ras ganas tahu bahwa dia telah menyebabkan beberapa masalah.
Dia menundukkan kepalanya dan tetap diam. Namun, dia terus memelototi Su Chen, kebencian membara di matanya. Su Feinan kembali menatap Su Chen. Apakah kamu baik-baik saja? Su Chen menjawab, Tuan, saya menderita beberapa luka dalam, dan saya tidak akan dapat memutar energi asal saya dengan mudah. Saya pikir kita perlu menuntut beberapa ganti rugi dari pihak lain. Su Feinan terkejut pada awalnya sebelum dia tampak mengerti dan mulai tertawa muram. Dia berbalik untuk melirik Mo Lihan. Mo Lihan, kamu mendengarnya sendiri. Pihak Anda melukai pihak kami bahkan sebelum kami masuk. Melanggar aturan, kami memiliki hak untuk menuntut suatu bentuk pembalasan. Setelah mendengar bahwa Su Chen telah menerima luka yang begitu serius, Mo Lihan tertegun. Itu tidak mungkin. Dia melangkah dan meraih tangan Su Chen, hanya untuk menemukan bahwa Su Chen benar-benar menderita beberapa luka dalam. Meskipun mereka tidak terlalu serius, dia benar-benar terluka. Betapa tidak bergunanya. Lagi pula aku hanya memberinya pukulan ceroboh. Pemuda ras ganas itu terus bergumam. Tutup mulutmu, bodoh. Mo Lihan berputar dan menyerang, mengirim pemuda ras ganas itu terbang. Kemudian, dia kembali menatap Su Chen. Retribusi apa yang kamu inginkan? Su Chen menjawab, orang itu memukulku dengan pukulan. Tuntutan saya sangat sederhana. Biarkan saya memukulnya sekali atau biarkan saya membawa barang lain senilai 10.000 batu asal ke dalam. Izinkan Su Chen untuk menyerangnya. Pemuda ras ganas itu baru saja meninjunya dengan sembarangan dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Satu-satunya alasan Su Chen terluka adalah karena Su Chen tidak berusaha membela diri. Tetapi jika Su Chen menyerang, situasinya akan berbeda. Mo Lihan tahu bahwa mungkin saja manusia itu membunuh pemuda ras ganas dalam satu pukulan jika manusia di depannya memiliki semacam gerakan membunuh. Dia mengerti. Kamu melakukan ini dengan sengaja? Bukan, Anda sengaja membuat kami marah untuk memprovokasi tanggapan dari kami hanya untuk ini. Untuk apa saya melakukannya tidak penting. Yang penting adalah saya terluka, dan Anda memiliki kewajiban untuk melakukan semacam ganti rugi. Anda dapat memilih salah satu dari dua kondisi tersebut. Bab 135, Mo Lihan tidak memilih untuk mengizinkan Su Chen membalas dengan serangan. Dia tidak ingin 40 pemuda ras ganas dikurangi menjadi 39. Mereka tidak hanya akan kehilangan salah satu anggotanya, tetapi juga akan merusak moral mereka. Namun, dia tidak mungkin membiarkan Su Chen membawa barang lain senilai 10.000 batu asal begitu saja. Setelah masa negosiasi yang sengit, mereka akhirnya memutuskan untuk mengizinkan Su Chen membawa barang senilai lebih dari 3.000 batu asal. Dengan kata lain, Su Chen menukar luka ringannya dengan hak istimewa ini. Jika dia menemui sedikit bahaya saat memasuki reruntuhan, maka keterampilan alkimia Su Chen dapat mengubah ramuan obat senilai 3.000 batu asal ekstra ini menjadi obat-obatan yang jauh lebih berharga. Tetapi jika dia harus bertempur, luka yang dideritanya setidaknya akan sedikit menghambatnya. Terlepas dari itu, pertukaran semacam ini masih layak dilakukan. Karena itu, setelah kedua belah pihak menyelesaikan negosiasi mereka, Mo Lihan berkata kepada para pemuda ras ganas di belakangnya, jika kamu melihat bocah itu, bunuh dia terlebih dahulu tidak peduli berapapun biayanya. Mengerti, pria itu adalah seorang alkemis, dia tidak membawa senjata apapun, tetapi dia membawa banyak ramuan obat. Jika Anda membiarkan dia meramu obat yang cukup begitu dia ada di sana, dia akan meningkatkan kemampuan tempur mereka secara keseluruhan. Ya Pak, semua pemuda ras ganas berteriak bersamaan. Bahkan tanpa desakan Mo Lihan, kata-kata meradang Su Chen telah menimbulkan banyak kebencian terhadap dirinya sendiri. Di sisi lain, mereka yang berada di pihaknya lebih menghormatinya. Xiao Feinan memperhatikan Su Chen dan tertawa, pemuda yang pemberani. Anda tidak khawatir tentang menggali lubang jika pertempuran besar terjadi di dalam reruntuhan. Secara teori, saya seharusnya tidak, jawab Su Chen. Stabilitas kekosongan setengah terisolasi semacam ini dipertanyakan, jadi semua yang masuk akan didistribusikan secara acak dan tidak akan tiba di tempat yang sama. Saya juga memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi setiap pertempuran yang mungkin saya hadapi. Tentu saja, masih ada beberapa risiko, tetapi jika kita bahkan tidak mau mengambil risiko ini, lalu bagaimana mungkin Mo Lihan memberi saya hak untuk membawa tambahan 3.000 batu asal? Jika Anda ingin mereka menderita kerugian, Anda perlu memberi mereka alasan untuk itu. Itu layak dilakukan selama potensi manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Xiao Feinan mengangguk puas. Bagus sekali, sepertinya kamu sudah memikirkan ini dengan sangat hati-hati, karena itu masalahnya. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas penjelajahan reruntuhan, yang bisa saya lakukan untuk Anda hanyalah mengizinkan Anda memasuki reruntuhan terlebih dahulu. Menjadi yang pertama masuk berarti dia bisa menemukan lokasi yang aman secepat mungkin, memungkinkan dia untuk menghindari pertempuran apapun.
Su Chen secara alami tidak akan menolak perlakuan khusus semacam ini. Sangat cepat, kedua belah pihak telah menyelesaikan persiapan mereka. Node kosong di atas tumpukan puing mulai terbuka perlahan di bawah upaya kedua belah pihak. Ruang terdistorsi yang beriak seperti air muncul. "Masuk," teriak Su Feinan. Su Chen memimpin dan masuk. Saat memasuki simpul kosong, pandangannya mulai kabur. Tiba-tiba, dia muncul di sebidang tanah berumput. Kekosongan itu redup, di kejauhan ada gunung besar, dan gumpalan abu-abu berawan melayang di udara. Cahaya putih lembut bersinar dari luar kehampaan seolah-olah itu datang melalui filter. Kabut cukup tebal, membatasi pandangannya, tidak ada musuh atau makhluk aneh, hanya padang rumput kosong dan gunung megah di kejauhan. Su Chen menghela nafas. Meski sudah melakukan persiapan, Su Chen masih berharap bisa menghindari pertempuran sejak awal. Sekarang, sepertinya keberuntungannya cukup bagus. Su Chen mengeluarkan item dari dalam cincin asalnya. Itu tampak seperti mata, berputar di tangan Su Chen seolah hidup. Su Chen melemparkannya ke udara, mata mulai memindai sekeliling, dan apa yang dilihat mata langsung muncul di depan mata Su Chen. Ini adalah mata pemindai, yang memiliki ketajaman visual yang luar biasa. Su Chen perlu menggunakannya untuk memeriksa sekelilingnya dan menemukan tempat yang cocok untuk meramu obat. Secara bersamaan, dia bisa menggunakannya untuk menghindari ras ganas dan mencari bangsanya sendiri. Item ini sangat praktis, meski hanya bisa digunakan 3 kali, itu masih bernilai 500 origin stone. Dengan memanfaatkan mata pemindai, Su Chen dengan sangat cepat melihat area hutan di sebelah kanannya, di mana dia kemungkinan besar akan menemukan persembunyian. Su Chen menyimpan mata pemindai. Alih-alih segera bergegas ke sana, ia terlebih dahulu mengeluarkan meja kerjanya dan beberapa bahan, mulai meramu obat-obatan di tengah tempat terbuka. Pada titik ini, belum ada yang masuk, mereka mungkin dikirim ke lokasi yang berbeda. Dia dengan sangat cepat meramu obat pemulihan dan menenggaknya. Lukanya mulai sembuh perlahan, butuh beberapa waktu agar lukanya pulih sepenuhnya. Jadi Su Chen membuat beberapa obat pemulihan lagi sebagai cadangan. Dia kemudian menyimpan barang-barangnya dan mulai menuju hutan. Saat dia berjalan, dia tidak bertemu dengan satupun manusia atau individu ras ganas. Ini berarti kekosongan itu kemungkinan besar sangat besar, karena 80 orang telah tersebar ke tempat ini dan belum bertemu satu sama lain. Lebih besar lebih baik, ukuran yang lebih besar berarti lebih banyak yang harus dieksplorasi dan lebih banyak peluang untuk ditemukan. Su Chen suka bersiap untuk pertempuran. Dia percaya bahwa tidak banyak orang yang lebih baik darinya dalam mengeksploitasi lingkungan dan keadaan mereka untuk keuntungan mereka sendiri. Karena itu, dia percaya bahwa waktu selalu ada di sisinya. Lebih tepatnya, seluruh umat manusia lebih menyukai situasi ini. Karena itu, Su Chen dengan sangat cepat lari ke hutan, bersiap untuk meramu obat lagi di sana. Namun, dia berhenti segera setelah tiba di hutan. Piton motel besar melingkari cabang pohon, menatapnya saat menjulurkan lidahnya. Piton itu sendiri tidak penting, tetapi yang lebih penting, kehadirannya menyiratkan bahwa kehampaan ini adalah kehampaan yang dapat mendukung kehidupan biologis dan bahwa ekosistem unik telah berevolusi. Dengan kata lain, kemungkinan ada jenis makhluk hidup lain di sini selain ras ganas dan ras manusia. Semua orang sudah agak siap untuk situasi seperti ini. Lagi pula, umat manusia telah menemukan beberapa reruntuhan di masa lalu, dan beberapa di antaranya juga berisi bentuk kehidupan lain. Prinsip evolusi umum menyatakan bahwa semakin kuat suatu bentuk kehidupan, semakin banyak ruang yang dibutuhkannya untuk tumbuh. Kekosongan setengah terisolasi masih merupakan ruang terbatas tidak peduli seberapa luasnya itu. Dengan demikian, mustahil bagi makhluk hidup yang sangat kuat untuk dilahirkan. Masalahnya adalah sulit untuk mengatakan apa yang dimaksud dengan sangat kuat. Bagi siswa alam penarik Kibelaka, ada banyak bentuk kehidupan yang tidak sangat kuat, yang masih bisa menimbulkan bahaya bagi mereka. Selain itu, hanya karena tidak mungkin binatang buas yang kuat dilahirkan dalam kehampaan yang setengah terisolasi tidak berarti bahwa tidak ada binatang buas yang kuat yang hadir. Jika beberapa master arcana membawa binatang yang kuat dari luar dan binatang itu bisa menghasilkan keturunan, maka ini menjadi suatu kemungkinan. Suatu kali, manusia menemukan binatang iblis yang sangat kuat dalam kehampaan yang terisolasi. Ini adalah hasil terburuk yang bisa terjadi pada siapapun yang mencoba masuk. Karena itu, Su Chen segera menghentikan langkahnya setelah menemukan motel piton. Sebelum memastikan bahwa tidak ada apapun di hutan yang dapat membahayakannya, bukanlah ide yang baik untuk memasuki hutan dengan tergesa-gesa. Setelah berpikir sejenak, Su Chen mengeluarkan beberapa bahan dan meja kerjanya lagi. Dengan sangat cepat,
Dia membuat sebotol obat, keharuman yang dipancarkan obat ini dapat membangkitkan dan membuat marah sebagian besar spesies ras non-cerdas. Su Chen mengambil sebotol obat dan melemparkannya ke kejauhan. Botol obat pecah di tanah, segera mengeluarkan aroma yang menarik. Sesaat kemudian, suara raungan binatang buas terdengar jelas. Lolongan mereka terdengar jelas. Salah satu lolongan itu sangat jelas dan keras, mengejutkan hatinya. Sialan, itu adalah binatang iblis. Dia berbalik dan berlari pergi. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a